Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dimulai oleh teman saya, Saudari Vira. Baik, terima kasih. Definisi aset tetap tak berwujud. Aset tetap tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemikiran aset jangka panjang yang tidak memiliki substansi fisik atau tidak berwujud. Contohnya yaitu PT PWS memperoleh hak paten untuk suatu produk dengan biaya perolehan 60 juta rupiah. Hak paten tersebut berlaku untuk 8 tahun. Dengan demikian, amortisasi hak paten per tahun adalah 7.500.000. Kemudian akan dilanjut dengan teman saya, Maria. Baik, selanjutnya perusahaan harus mencatat aset tak berwujud sebesar biaya perolehannya. Aset tak berwujud dapat dikelompokkan menjadi aset tak berwujud dengan umur terbatas dan tidak terbatas. Proses untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tak berwujud disebut amortisasi. Biaya perolehan aset tak berwujud yang memiliki umur tak terbatas tidak perlu diamortisasi. Kemudian dilanjut dengan Saudara Gio. Jenis-jenis aset tak berwujud. 1. Hak cipta. 2. Hak merek dagang. 3. Hak paten. 4. Franchise, lisensi, dan goodwill. Amortisasi aset tak berwujud. Untuk mencatat amortisasi suatu aset tak berwujud, perusahaan mendapat beban amortisasi dan mengkredit aset tak berwujud yang bersangkutan. Berbeda dengan depresiasi, di sini biasanya tidak digunakan akun kontra seperti misalnya akun akumulasi amortisasi. Baik, saya lanjutkan. Pada umumnya, aset tak berwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Sebagai contoh, masa berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di banyak negara untuk hak paten adalah 20 tahun. Perusahaan bisa mengamortisasi hak paten dalam jangka waktu 20 tahun atau selama masa manfaat hak paten, tergantung mana yang lebih pendek. Mungkin ini bisa dilanjut untuk jurnalnya pada Saudari Maria. Baik, selanjutnya beban amortisasi hak paten sebesar Rp7.500.000 di sisi debit, kemudian hak paten sebesar Rp7.500.000 pada sisi kredit. Untuk mencatat amortisasi hak paten perusahaan, menggolongkan beban amortisasi operasi. Seperti halnya untuk aset tetap, IFRS mengizinkan perusahaan untuk melakukan revaluasi atas aset tak berwujud terkecuali goodwill. Apabila aset tak berwujud diperoleh dari pembelian, penentuan biaya perolehannya dilakukan sama seperti penentuan biaya perolehan aset tetap. Biaya perolehan meliputi harga beli dan pengeluaran-pengeluaran lain sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Namun demikian, ada peraturan khusus yang berlaku bagi setiap aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Sebagai hasil dari usaha riset dan pengembangan yang dimiliki perusahaan. Perlu diingat, goodwill tidak diamortisasi karena goodwill dipandang mempunyai umur manfaat yang tidak terbatas, tetapi nilainya harus dikurangi apabila nilai goodwill menurun. Perusahaan melaporkan goodwill di neraca sebagai aktiva tak berwujud. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.